Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua, teman-teman semuanya yang saat ini menyaksikan video ini, untuk menyaksikan sebuah cuplikan, cuplikan tayangan dari salah satu acara di YouTube. Ya, tayangannya itu tentang apa? Mungkin bisa langsung saksikan pada video berikut ini. Sebenarnya cahaya itu adalah pertanda dari si penjaga gunung itu tentang keadaan Indonesia nanti. Gunung Galunggung itu udah gerak, dalamnya itu udah gerak. Spiritualis atau paranormal, kalau bisa datang ke sana itu jangan bertapa untuk membantu orang-orang yang tidak amanah, yang mencari keuntungan, mencari kursi kepentingannya sendiri, dan itu ada hubungannya sama pemerintahan. Di balik gunung tersebut ada dua kubu kerajaan, di mana kerajaan tersebut sudah memanas. Yang dalam artian jika terjadi bentrok atau seperti pertengkaran antar dua kerajaan tersebut, maka di tahun ini atau tahun depan akan terjadinya gempa bumi. Gunung Galunggung jika terjadinya gempa bumi akan retak seperti dulu. Nah, di sini ada kerajaan yang dimana kerajaannya warna hitam. Dan ada yang warna putih seperti cerah di situ, putih, kuning, cerah. Antara dua tersebut ini sedang memanas, adanya konflik di situ. Nah, untungnya Mian lihat di sini, di balik tersebut itu sekarang mereka tuh kayak memanas dan ingin saling menghancurkan. Jangan sampai alam gaib di sana antara dua kerajaan tersebut saling bentrok. Tumbal ini perang antar gaib. Bisa jadi karena energi positifnya diserap oleh mereka, menjadikan energi. Nah, si energi negatifnya diserap juga oleh kubu yang dimana dia energinya negatif, agar semakin kuat. Nah, antara si negatif dan positif bentrok, lalulah terjadi adanya bencana. Yang perlu diwaspadai akan kejadian ini, paling lambat itu awal tahun depan, itu akan adanya terjadi gempa bumi lumayan besar, sepertinya 6 kalau Mian lihat. Karena dipengaruhi oleh perang gaib mereka, dan Gunung Galunggung itu akan retak. Oke, ya. Gimana teman-teman? Udah menyaksikan videonya? Gimana? Seru? Keren? Atau mungkin ada tanggapan yang lain selain daripada keseruan, keren, dan juga yang lainnya? Oke, jujur saya di sini ingin memberikan sebuah tanggapan, ya, respons akan tayangan tersebut. Oke? Jadi pada tayangan tersebut ada oknum. Ya, oknum ini artinya ya oknum aja. Ada oknum, ya. Oknum yang katanya anak indigo itu melakukan sebuah prediksi penerawangan katanya. Cuma kan saya nggak tahu nih nerawang ini gimana nerawangnya, juga prediksinya ini acuan dasar keilmuannya pakai ilmu yang mana. Saya juga nggak tahu, apa mungkin saya yang belum update akan sebuah keilmuan atau memang ada something yang memang sengaja diciptakan. Saya juga nggak ngerti. Mudah-mudahan aja bukan ya. Oke, di sini saya akan menanggapi dulu sebagai masyarakat. Oke, sebagai masyarakat dulu nih ya. Jujur aja, tayangan tersebut memiliki beberapa unsur-unsur yang sifatnya tendensius, ya. Tendensius dan juga asas praduga tak bersalah, ya. Memang di situ ada juga retorikanya dan juga ada juga statement yang menurut saya dalam tanda kutip lucu, ya. Sebagai seorang masyarakat,
belakangan ini mungkin saya telah disajikan atau disodorkan tayangan-tayangan yang mengandung unsur politik. Ya wajar saja karena ini adalah tahun politik begitu. Cuma saya nggak habis pikir sebagai seorang masyarakat, ada oknum-oknum di luar sana, entah itu oknum indigo, oknum dukun, oknum paranormal, oknum apalah itu, yang mengkait-kaitkan hal politik dengan unsur metafisika. Ya, di luar daripada perhitungan kejawen, di luar daripada perhitungan angka kelahiran dan primbon dan juga sebagainya. Di luar itu. Tapi tanpa ada sumber keilmuan, rujukan yang jelas, tayangannya itu kemudian tendensius kepada politik, apalagi dikaitkan dengan tempat. Seperti tayangan yang tadi kita lihat tuh, ya, yang dilakukan oleh oknum tersebut. Ya, di situ saya merasa ini apa nih, gitu. Saya sebagai masyarakat kemudian disajikan sebuah tayangan yang demikian yang mengatasnamakan ada unsur politik dikaitkan dengan sebuah nama tempat, dan tempatnya itu adalah Gunung Galunggung yang notabene-nya saya ini sekarang ada di Tasik atau jadi masyarakat di Tasik. Dan kemudian ada bahasa yang sifatnya itu katanya ini menakut-nakuti. Nakut-nakutinya gimana sih nakut-nakutinya? Ya nakut-nakutin lah. Masa dibilang katanya Galunggung itu ada kerajaan goib, kemudian berkelahi, perang, kemudian ujung-ujungnya gempa bumi, pecah Galunggung kayak dulu gitu. Itu di tayangan itu kan tadi udah kita lihat sama-sama. Ini maksudnya apa? Ini kan membuat orang resah. Ya, saya sebagai masyarakat jujur resah nih mendengar ini gitu. Sebagai masyarakat awam aja lah ya, saya resah mendengar itu semua. Tanpa dasar yang jelas kemudian mengkaitkan dengan hal politik yang katanya menarik pusaka untuk seorang pejabat dan juga sebagainya. Ini kan saya kan sebagai masyarakat nggak paham akan hal itu. Tapi yang saya paham adalah di situ yang bisa saya petik adalah ada unsur bencana yang akan datang gara-gara itu tadi. Saya juga nggak paham sebagai masyarakat. Ini saya juga nggak ngerti gitu. Maksudnya, aduh, kenapa sih harus membawa nama tempat di mana tempat tersebut? Ya belum tentu juga orang yang ada di tayangan video tersebut tahu betul tentang tempat tersebut. Apalagi tadi ada yang sempat ngeliat gini di tayangan ngebaca. Saya tapi baca. Kan ini kan jadi kita bertanya-tanya gitu loh. Ini apa sih? Apakah beliau-beliau ini adalah, atau dia ya, nggak cocok kalau beliau. Dia ini adalah orang yang memang pakar di bidang geografis tentang gunung, apalagi Gunung Galunggung gitu. Saya bos, ya. Sebagai masyarakat Tasik, saya ini sering bolak-balik Gunung Galunggung. Memang ada cuplikan tentang atau video yang beredar yang sempat viral beberapa waktu lalu terkait tentang adanya munculan seperti lahar panas dan juga sebagainya dalam tayangan video tersebut. Tapi nggak usah dikait-kaitkan dengan politik, apalagi ada kerajaan goib yang perang dan kemudian pecah. Ini saya sebagai masyarakat resah nih, gerah nih, tuh lihat gerah kan saya. Gerah saya gitu sebagai masyarakat. Sudah cukup ya kan tayangan-tayangan beberapa waktu belakangan ini ya kan yang menyajikan tentang politik. Kita bisa menerima gitu kalau yang kemarin-kemarin, tapi kalau sudah ada kayak gini ini sudah melampaui batas. Apa nggak ada tuh pembahasan lain selain tayangan seperti itu? Ini masyarakat banyak yang resah loh, bukan cuma saya aja. Banyak yang cemas loh gara-gara diklaim bahwasanya Galunggung akan pecah. Apanya yang pecah? Ini kan saya resah nih sebagai masyarakat. Gitu. Saya belum bisa komen apa-apa karena sebagai masyarakat saya awam akan hal itu. Tapi tolong memberikan statement yang lebih logis lagi. Jangan sampai ini kita bicara ngalor ngidul hanya kamu yang bicara yang tahu. Ini kan repot gitu. Saya ini sebagai masyarakat jujur aja udah mulai cemas, dan banyak teman-teman saya yang ada di sini bahkan yang rumahnya di Galunggung, bahkan dia kancen di Galunggung, itu aja resah tuh. Bukan resah karena takut, resah karena ada video kayak gitu. Sebagai masyarakat, ya. Oke. Tolonglah hentikan yang seperti ini. Saya sebagai masyarakat protes, tayangan seperti ini betul-betul tidak mendidik, tanpa dasar keilmuan yang jelas. Saya sebagai orang awam kan nggak tahu ilmu apa yang dipakai sama orang-orang sakti itu. Kan bingung saya.
gitu loh, sebagai seorang masyarakat. Tapi gerah saya karena itu benar-benar saya nggak habis pikir dengan hal tersebut, gitu ya. Itu saya sebagai masyarakat. Oke. Ya baik, sekarang saya akan berkomentar sebagai seorang praktisi metafisika. Praktisi aja ya. Praktisi, kalau saya bilang pakar nanti terlalu jauh. Bukan kelas saya debat dengan orang-orang seperti itu tuh. Seperti oknum-oknum itu. Kalau saya bilang diri saya pakar, karena masih banyak nih senior-senior saya yang lebih pakar daripada saya. Gitu. Ini saya kasih tahu. Saya sebagai seorang praktisi supranatural, praktisi metafisika yang menggunakan akal lebih utama daripada katanya penerawangan. Saya ingatkan kepada kalian, ya, oknum siapapun itu, mau yang ada di video tadi ataupun memang orang yang baru punya niatan bikin video kayak gitu. Video tadi itu sangat saya sayangkan, apalagi yang meliput adalah media yang jelas berkecimpung di bidang metafisika, praktisi supranatural, paranormal dan lain-lain. Bahkan saya juga pernah diliput sama media itu. Tolong pembicaraan yang tidak berbobot seperti ini bisa lebih di filter lagi. Jangan sampai ini menimbulkan sebuah ambigu di dalam dunia metafisika. Saya tersinggung nih sebagai seorang praktisi. Kalau saja dia tidak menyangkut ranah lokasi dan dikaitkan dengan metafisika, saya tidak akan marah. Saya tidak akan turun gunung seperti sekarang bikin video yang notabene-nya sudah dari sekian bulan lamanya saya malas bikin video sebenarnya. Bukan karena saya tidak mampu, tapi saya malas melihat makin banyak orang-orang yang berpura-pura sakti akhirnya menunjukkan kekonyolan-kekonyolan dan merusak marwah keilmuan yang sebenarnya. Saya malu saya. Brother, sister, atau kalian siapapun itu, perlu saya ingatkan, ya, kita ini punya yang namanya etika. Etika di atas segala-galanya, hukum keilmuan segala-galanya adalah etika dulu. Attitude, ya. Adab. Ketika kita melakukan sebuah ramalan, brother ya. Bicara masalah ramalan, saya juga seorang penulis. Ya. Apalagi saya perumus juga masalah ramalan-ramalan, mau dibilang tarot, mau dibilang apapun, prediksi-prediksi. Saya tahu, bos, kunci-kuncinya. Tapi yang kalian lakukan ini adalah sebuah pembodohan publik. Kalian menunjukkan sebuah kedunguan yang hakiki. Sekarang kalau saya mau tanya, dasar keilmuan apa yang kalian gunakan sehingga kalian mampu berstatement seperti itu di hadapan media terkait tentang Gunung Galunggung? Referensinya apa? Google. Katanya. Atau menurut kisah. Atau konon. Silahkan kalian berkreasi tanpa kalian harus menunjuk satu tempat seolah-olah kalian ini memang ingin menunjukkan kapasitas kalian sebagai seorang siapa di situ. Ya. Saya aja yang notabene-nya seorang paranormal kampung, dibesarkan dari sebuah gunung yang ada di Jawa Barat, saya enggan, bos, buat membicarakan itu. Dan saya juga pernah tahun lalu melakukan sebuah ruatan, bukan prediksi ya, tapi saya melakukan sebuah ruatan dengan tujuan agar semua itu baik-baik saja. Bukan kalian malah menakut-nakuti mengatakan bahwasanya nantinya akan ada sebuah gejolak kerajaan goib, kerajaan hitam dan putih berkelahi jebret-jebret dan pada akhirnya menimbulkan pecah. Apa yang pecah di Gunung Galunggung apa? Gitu.
Akan lebih bagus lagi kalau kalian mengatakan bahwasanya untuk menjaga etika ketika berada di alam bebas. Dimanapun itu, nggak harus Gunung Galunggung. Sehingga alam juga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada kita sebagai manusia. Jangan buang sampah sembarangan misalnya. Bukan harus sampai kalian sampaikan terkait tentang politik. Penarikan pusaka. Penarikan pusaka apa? Kalian sudah berkontribusi apa di Gunung Galunggung? Gitu. Saya banyak kenal dengan orang yang ada di kaki Gunung Galunggung. Bahkan Kuncen Galunggung pun saya kenal. Gitu loh. Mereka telah melakukan kontribusi dengan menutup tempat-tempat yang disinyalir dijadikan tempat satu pertapaan yang tidak jelas untuk menggapai satu keilmuan. Ada buktinya loh. Jelas itu. Lantas kalian tuh siapa? Kemudian mengatakan tentang Gunung Galunggung begini. Sekalipun pembahasannya itu terkait seputar tentang yang lagi viral video itu, bukan itu. Apalagi kalian kaitkan dengan politik. Di situ kalian bicara tendensius tentang caleg, tentang capres. Ini apa? Sampah itu semua. Apalagi bicara tentang energi entitas. Tahu nggak energi? Tahu nggak entitas? Itu apa? Gitu loh. Saya mempelajari tentang energi, saya mempelajari tentang entitas. Bukan untuk seperti itu. Lihat tayangan-tayangan saya di media. Apa ada saya ngablu seperti kalian? Saya selalu berusaha menggunakan akal sehat saya untuk gak ngawur gitu loh. Saya sebenarnya nggak mau mereaksi nih. Kenapa? Karena dengan mereaksi ini nanti kalian akan viral. Saya sebenarnya udah males gitu ngebahas kayak gini. Tapi kalau nggak ini diluruskan, nama Galunggung yang dipertaruhkan. Sedangkan Galunggung kita harus wajib jaga kesakralannya. Saya ini di Tasikmalaya ini. Boleh dicek, silakan datang ke sini. Saya tuh berada di Tasikmalaya ya. Saya melakukan praktek juga di Tasikmalaya. Dan bukan 1-2 orang yang saya ajak berziarah di kaki Gunung Galunggung. Gitu loh. Tolong ini dipakailah akal sehatnya. Tolonglah. Ya yang logis-logis saja. Apalagi oknum anak indigo tadi ya. Itu saya punya satu tayangan atau satu bukti yang mana dia itu menjual sebuah minyak dengan harga 30 juta atau 25 juta atau 20 juta, saya nggak tahu di antara itu, dan dia mengatakan minyak itu bisa membuka aura, dan pada faktanya nol, bos. Saya nggak mau naikin itu, udah biarin aja gitu. Tapi ada aduan itu dari masyarakat kepada saya. Tapi tolong, ini terkait masalah tempat. Saya sangat menjaga kesakralan tempat tersebut dengan tidak mengkait-kaitkan sebuah cerita yang sumbernya belum jelas. Apalagi saya lihat tadi baca tuh. Saya menilai tapi baca. Kalau memang nggak siap diliput, jangan jadi narsum. Ya, kalau nggak siap diliput, jangan jadi narsum. Jangan hanya kamu bermodalkan uang, kemudian kamu mau diliput, kamu bayar medianya. Sehingga kamu dapat panggung. Gitu loh. Hanya modal itu. Silahkan, saya nggak tahu itu dapur rahasia perusahaan, saya nggak ngerti masalah itu. Mungkin saja ada oknum-oknum nakal yang minta ataupun yang menargetkan agar narsum itu bayar. Di media mana saya nggak tahu. Tapi tolong ya, disaring lagi lah. Disaring lagi, jangan sampai ada narsum-narsum yang tidak punya kapasitas yang jelas. Memberikan sebuah statement ambigu yang membuat resah masyarakat. Jadi saya wajib turun tangan nih. Bicara saya sebagai seorang praktisi. Gitu loh. Saya mungkin orang baru, dianggapnya saya orang baru nih di dalam dunia metafisika.
Ya. Mungkin seorang orang baru perkenalkan, saya Mbah Gareng, orang baru. Saya ingetin, ya. Kalau sudah melenceng dengan marwah seorang praktisi, jangankan kamu itu besar ataupun kecil. Sebesar apapun kamu, kalau saya benar, saya tabrak kamu, bos. Biar kamu tembok Cina, saya tabrak kamu, bos. Saya nggak terima. Apalagi tempat tersebut adalah tempat di mana saya sering bolak-balik ke sana. Apa maksudnya? Bangga kalian bisa menakut-nakuti masyarakat dengan bilang katanya Galunggung itu bisa pecah gara-gara perang goib. Bodoh otakmu, perang goib. Perangannya aja goib, bos. Gimana bisa bikin pecah? Hah? Perang goib. Kamu terus bicara energi. Karena energi itu yang membuat akhirnya Galunggung pecah. Energi yang gimana? Berapa frekuensinya sehingga itu bisa membuat Galunggung pecah? Lantas ada berapa pasukan di sana yang membuat, ataupun entitas metafisik yang ada di sana sehingga membuat itu menjadi pecah? Kalau kamu bisa bilang, katakan itu ada berapa pasukannya, jelaskan berapa pasukannya, dan buktikan pasukan-pasukan itu ada. Coba saya mau tahu, kerajaannya kamu bilang ada, kamu tunjukkan kerajaannya di mana. Jangan kamu hanya mampu berstatement tanpa kamu bisa menunjukkan sebuah bukti. Ya. Saya malu kamu membawa ranah nama metafisik di situ. Entitas. Kamu tahu bahasa entitas mungkin baru-baru aja kali ini. Gitu loh. Jujur aja saya nggak terima tuh di situ. Banyak loh yang nanya kepada saya, "Loh Mbah, Mbah kan pernah nih tampil di situ. Mbah kenal sama isi ini. Ini mengatakan tentang Galunggung." Lah saya kaget. Siapa? Saya lihat tayangannya. Ya tadi, video tadi. Malu saya, tau nggak? Kamu orang mana? Gitu loh. Kalau kamu mau tahu siapa kuncinya, saya akan tunjukkan rumahnya. Benar tidak? Kamu kuncen bukan. Kapasitasmu sebagai siapa? Sebagai oknum anak indigo. Bos, kalau cuma berkoar seperti itu, semua bisa. Kenapa nyari viewer? Nyari nama, pengen naik nama kamu, makanya nyenggol politik. Nggak gitu bos caranya. Saya kasih tahu caranya kamu belajar biar kamu keras. Katanya kamu seorang praktisi hebat yang sekali panggilan itu puluhan juta nilainya, tapi kok pemikiranmu nggak logis, nggak nalar, gitu loh. Tolong, saya sangat kecewa ini. Kalau kamu terus-teruskan tidak melakukan klarifikasi, saya akan uber terus kamu sampai di mana. Saya akan uber kamu, saya akan kejar kamu, bos. Karena kamu telah melanggar etika tentang dunia metafisika. Ya, ingat-ingat ini wajah saya. Mau terawang, silakan terawang saya nih. Katanya kan terawang mau lihatnya di kening. Nih lihat nih kening saya. Terawang apa yang ada di pikiran saya kepada kamu. Saya nggak peduli itu. Tunjukkan entitasmu katanya. Kamu bisa menunjukkan entitas, tunjukkan. Bawa ke sini entitasnya. Oke? Salam akal sehat, berpikirlah dengan sehat sehingga kamu bisa menjadi seorang public figure yang lebih sehat daripada sebelumnya. Jangan tunjukkan kedunguanmu dan lakukan sesuai dengan kapasitasmu. Salam, rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.